Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Dwiningrum, NPM 10 2022 Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas PLSBT. Saya di sini akan menjelaskan dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dalam 3 bidang, yaitu bidang pertanian, peternakan, dan kesehatan. Sebenarnya dampak positif perkembangan IPTEK sangat banyak, tapi di balik itu tidak luput dari dampak negatifnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, dampak negatif perkembangan IPTEK dalam bidang pertanian. Yang pertama, berkurangnya tenaga kerja petani yang bekerja. Maksudnya adalah karena dengan adanya perkembangan IPTEK membuat minat generasi milenial untuk terjun ke sektor agraria atau pertanian semakin minim. Yang kedua, penggunaan obat-obatan kimia yang membunuh. Ini maksudnya dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju membuat para ahli melakukan inovasi dengan menciptakan obat-obatan kimia untuk pupuk dan obat-obatan lainnya. Namun nyatanya hal ini juga menimbulkan dampak negatif, yaitu membunuh makhluk hidup yang berhabitat di sekitar tanaman seperti cacing, maggot, siput, dan lain-lain yang bagus untuk kesuburan tanah. Selanjutnya adalah hilangnya generasi petani. Ini maksudnya dengan adanya perkembangan IPTEK membuat petani sebagai pekerjaan yang kuno. Hal ini membuat ancaman tersendiri untuk pekerjaan petani punah suatu saat nanti. Jadi generasi sekarang lebih memilih untuk bekerja di perkantoran, mal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, banyak lahan pertanian yang dibangun pabrik. Fenomena ini sudah tidak asing lagi jika lahan pertanian banyak yang diubah menjadi pabrik-pabrik. Selanjutnya, dari dampak negatif IPTEK di bidang pertanian yaitu petani mengalami ketergantungan. Ini maksudnya karena munculnya inovasi membuat petani lebih mengandalkan cara-cara instan tanpa memperdulikan efek sampingnya. Hal ini perlu diwaspadai agar ekosistem pertanian seimbang. Di sini ada beberapa contoh inovasi alat dalam bidang pertanian dalam membajak sawah. Cara tradisional yaitu dengan menggunakan kerbau untuk menggemurkan tanah. Tetapi sekarang sudah jarang sekali yang menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Petani lebih memilih untuk menggunakan traktor yang lebih cepat pengerjaannya. Di sini juga ada alat pemotong padi. Sebelumnya para petani memotong padi dengan menggunakan ani-ani yang terbuat dari kayu dan pegangannya terbuat dari bambu. Untuk saat ini petani menggunakan mesin dan ada juga alat perontok padi. Dahulu petani menggunakan papan gebyok yang terbuat dari kayu. Sekarang para petani lebih menggunakan mesin perontok padi. Dalam hal memanen kentang pun sekarang sudah menggunakan alat yang canggih sesuai dengan adanya perkembangan IPTEK dan masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya, dampak negatif IPTEK dalam bidang peternakan. Yang pertama adalah berkurangnya tenaga peternak yang bekerja. Ini sama dengan pengaruh IPTEK di bidang pertanian. Generasi muda kurang tertarik untuk menjadi peternak dan lebih memilih kerja di perkantoran atau di perkotaan. Yang kedua, peternak mengalami ketergantungan. Dengan adanya perkembangan IPTEK membuat peternak bergantung kepada alat untuk berternak karena alat memudahkan peternak untuk bekerja. Selanjutnya, hilangnya generasi peternak. Ini maksudnya pekerjaan peternak dianggap sebagai pekerjaan yang kuno di kalangan generasi milenial. Yang keempat, yaitu penyalahgunaan obat-obatan antibiotik, vitamin. Dengan adanya perkembangan IPTEK membuat banyak inovasi pembuatan obat-obatan yang membuat peternak menggunakannya secara berlebihan karena dianggap menjadi cara yang instan, padahal membahayakan ternak dan konsumen. Contohnya, ayam broiler yang mampu tumbuh lebih cepat sekitar 5-7 minggu saja karena menggunakan vitamin untuk ayam lebih cepat pertumbuhannya. Hal ini bisa membahayakan konsumen karena adanya bakteri yang berbahaya dan yang ditimbulkan
dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Contoh alat perkembangan iptek di sini ada mesin pemerah susu. Dulu peternak hanya menggunakan tangan untuk memerah susu. Sekarang sudah ada mesin pemerah susu. Pengaruh perkembangan iptek dalam bidang kesehatan. Yang pertama, maraknya penyakit kanker. Ini maksudnya dengan penggunaan alat kesehatan yang semakin canggih saat ini ternyata bisa menyebabkan penyakit kanker karena adanya kandungan radioaktif yang mampu menumbuh kembangkan sel kanker dalam tubuh. Selanjutnya, ada kecanduan dan ketergantungan. Ini maksudnya adalah dengan penggunaan handphone mengakibatkan kecanduan dan ketergantungan. Contohnya untuk anak di bawah 10 tahun, bahkan anak balita pun sekarang sudah tidak bisa lepas dari handphone. Padahal hal ini sangat berbahaya. Ketiga, ada penglihatan menjadi rusak akibat smartphone. Dengan adanya perkembangan iptek membuat orang dewasa maupun anak-anak tidak bisa meninggalkannya. Contoh dengan penggunaan handphone yang terlalu dekat, ini sangat berbahaya untuk kesehatan mata. Selanjutnya yaitu perubahan struktur otak. Ini maksudnya adalah untuk otak anak yang masih dalam perkembangan akan lebih sensitif terhadap efek teknologi. Masalah kesehatan seperti ini disebut ADHD atau lebih dikenal dengan hiperaktif. Bisa terjadi dengan menggunakan media digital secara berlebihan. Kelima yaitu membuat jarang bergerak. Maksudnya membuat kita menjadi malas bergerak atau lebih dikenal dengan istilah mager. Membuat kita jadi jarang berolahraga, timbulnya penyakit seperti obesitas, jantung, diabetes, dan lain-lain. Selanjutnya berdampak gangguan tidur. Ini maksudnya penggunaan teknologi yang terlalu dekat dengan waktu tidur dapat menyebabkan kesulitan tidur karena adanya blue light dari handphone yang terus menstimulasi otak. Yang selanjutnya adanya perasaan terisolasi. Salah satu dampak negatif dari perkembangan iptek adalah perasaan terisolasi. Jadi membuat orang jarang berinteraksi. Selanjutnya yaitu dapat menyebabkan depresi dan kecemasan. Interaksi media sosial yang positif berdampak pada kadar depresi dan kecemasan yang rendah. Namun, hal sebaliknya terjadi seperti melihat status atau info-info hoax yang membuat kecemasan meningkat. Yang terakhir, adanya cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Ternyata 1 dari 4 kecelakaan lalu lintas terjadi karena pengemudi menggunakan handphone atau smartphone. Hindari penggunaan handphone saat berkendara karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Perkembangan iptek sebenarnya membawa berbagai manfaat positif apabila menggunakannya dengan tepat. Kita harus dengan bijak menggunakan teknologi agar terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkannya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.